teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan banyak benda ya. Nah, baik benda-benda tersebut, benda-benda yang kita miliki di sekitar kita digunakan biasanya untuk menaruh berbagai macam barang. Nah, biasanya sih lebih ke makanan ya, makanan. Kemudian ada juga pakaian seperti lemari. Nah, ini tempat gula ya. Kemudian yang ini tempat oregano, kemudian yang ini adalah mentega, isinya mentega. Jadi ada isinya. Jadi ada ruang yang bisa kita gunakan untuk menaruh berbagai macam kebutuhan kita. Nih, ini ada saus, isinya ada saus tentu saja ya. Nah, ada madu juga teman-teman, isinya adalah madu. Jadi ada ruang untuk menyimpan benda atau kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, ini kopi, isinya ada kopi tuh. Jadi ada ruangnya di dalamnya, ada ruang yang bisa kita taruh makanan atau bahan makanan di dalamnya. Nah, ini bumbu masak, bentuknya lihat ya, perhatikan. Bentuknya seperti apa? Nah, ini ada kotak teh. Di dalamnya tentu saja isinya teh celup ya. Ada juga ini tempat untuk menaruh apa ya, bisa Fatimah taruh apa ya di sini ya. Nah, di dalamnya ada kerupuk mentah ya. Jadi ada ruang yang digunakan untuk menaruh kerupuk mentah. Ada kulkas juga ya. Kulkas tentu saja isinya bahan makanan ya teman-teman. Nah, kalau botol minum biasanya kita gunakan untuk menaruh apa ya? Tentu saja untuk menaruh minuman. Nah, ada juga kotak. Kotak ini adalah kotak obat-obatan ya. Nah, di dalamnya isinya ada obat-obatan. Nah, kemudian ada juga ini benda yang bentuknya seperti apa, nanti kalian akan pelajari. Ini adalah magicom ya, isinya nasi. Nah, kemudian ada lagi benda-benda lain yang tak kalah pentingnya untuk menaruh kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Nanti kalian lihat di rumah kalian masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello grade 1, how are you? I hope you are fine. Nice to see you again in math time with me, Miss Fatimah. Dalam pembelajaran math kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai bangun ruang. Materi ini berkenaan dengan tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitar kita. Oke, grade 1, before we start our lesson today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bangun ruang, nah ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih bangun ruang itu. Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang ya, dan bisa diisi. Jadi bangunnya itu ada ruangnya, kemudian bisa diisi ya teman-teman. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini di grade 1 adalah supaya kita bisa mengidentifikasi, atau maksudnya supaya kita bisa mengetahui ya, kira-kira benda-benda yang ada di sekitar rumah kita itu bentuknya seperti bangun ruang apa saja. Hanya di kelas 1 ini ya, bangun ruang yang kita pelajari terbatas baru 5 bangun ruang saja ya teman-teman. Yang pertama adalah kubus, kemudian balok, kemudian selain kubus dan balok adalah tabung ya, kemudian kerucut, dan yang terakhir adalah bangun ruang bola. Nah teman-teman,
Untuk lebih lanjutnya, supaya kalian bisa membedakan seperti apa sih bangun ruang, kubus, tabung, dan yang lainnya perbedaannya. Nah, sekarang kita akan membedakannya dengan cara menghitung jumlah sisinya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menghitung jumlah sisi bangun ruang. Perhatikan ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan belajar untuk membedakan jenis-jenis bangun ruang, ya, 5 bangun ruang tadi dengan menghitung jumlah sisinya, dengan membedakan dan menghitung jumlah sisinya. Bangun ruang yang pertama, perhatikan ya teman-teman. Bangun ruang yang pertama ini adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang karena di dalamnya, ya, perhatikan ada ruang yang bisa diisi, ya. Nah, sekarang kita akan hitung jumlah sisi pada kubus, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman, kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi, ya. Tadi kalian sudah hitung ya, teman-teman. Nah, sekarang bangun ruang yang selanjutnya. Oke. Nah, bangun ruang yang selanjutnya adalah, perhatikan ya teman-teman, ini adalah bangun ruang yang bernama tabung, ya. Oke, teman-teman, bangun ruang tabung ini adalah bangun ruang, ya, yang memiliki 3 buah sisi. Sisinya yang mana saja ya, Miss? Kalian perhatikan. Sisi yang pertama adalah alas, ya. Nah, yang kedua adalah alas juga. Jadi, tabung ini memiliki 2 buah alas yang berbentuk lingkaran. 1, 2. Jadi, kedua alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian sisi yang ketiga adalah selimut. Ini selimutnya, ya. Kalau nanti kalian sudah belajar mengenai jaring-jaring dari bangun ruang, kalian akan tahu ya bahwa selimut dari tabung ini terbuat dari persegi panjang yang dilengkungkan. Cuma karena kalian masih di kelas 1, kalian belum sampai sana ya. Kalian baru sebatas menghitung jumlah sisinya saja, ya. Jadi sisinya ada 3. 2 sisi berbentuk lingkaran dan yang ini 1 sisi selimutnya, ya. 1 sisi selimut, 2 sisi lingkaran, ya. Jadi tabung memiliki 3 buah sisi. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya, nah, ini bangun ruang apa ya, teman-teman? Nah, ini adalah kerucut, ya. Kerucut memiliki berapa sisi ya? Kita hitung. Nah, 1, jadi 1 buah sisinya berbentuk lingkaran. Kemudian sisi yang kedua berbentuk selimut, ya, dan terbuat dari setengah lingkaran yang dilengkungkan. Nah, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kalian belum belajar untuk membedah sisinya, ya. Nanti di kelas selanjutnya kalian akan belajar. Kita baru belajar menghitung jumlah sisinya saja, ya. Jadi sisi dari kerucut ada 2, ya. Kita hitung kembali 1, 2. Oke, jelas ya. Nah, bangun ruang yang selanjutnya adalah, nih, perhatikan ya. Ini adalah bangun ruang yang bernama balok, ya. Disebut bangun ruang karena seperti yang lainnya ada ruang yang bisa diisi. Tuh, ya, ada ruang yang bisa diisi. Nah, bangun ruang ini, ya, balok ini memiliki berapa sisi ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi balok memiliki 6 buah sisi. Nah, balok ini berbeda dengan kubus ya teman-teman. Nih, kalau kubus ke-6 sisinya memiliki ukuran dan bentuk yang sama, yaitu berbentuk persegi. Nah, kalau untuk balok teman-teman, ya, untuk balok teman-teman
sisinya itu berbeda ya. Yang sama itu hanya dua sisi yang berhadapan saja yang sama panjangnya ya. Sisi ini dan sisi ini berhadapan, sama bentuk dan panjangnya. Sisi ini dan sisi ini berhadapan, sama bentuk dan panjangnya. Begitu juga sisi ini dan sisi yang belakangnya ya. Karena berhadapan maka ukuran dan bentuknya sama ya teman-teman. Oke, jadi ingat ya, kalian baru belajar menghitung sisinya saja. Jadi ada berapa sisi balok? Betul sekali. Jumlah sisi balok ada 6 buah sisi. Oke. Oke teman-teman, bangun ruang yang selanjutnya akan kita pelajari adalah bola ya. Ini bola ya teman-teman. Bangun ruang bola ini disebut bangun ruang karena bola memiliki ruang yang bisa diisi ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung sisinya. Nah, teman-teman, bola hanya memiliki satu buah sisi lengkung saja ya teman-teman. Nih, satu buah sisi lengkung ya. Jadi bola hanya memiliki satu buah sisi. Nah, teman-teman, bola yang memiliki sisi lengkung selain bola adalah ada tabung ya. Tabung juga memiliki sisi lengkung nih. Yang ini ya teman-teman, tadi kita sudah bahas tabung. Kemudian ada juga kerucut. Kerucut juga memiliki sisi lengkung, yaitu selimutnya ya teman-teman. Oke, sudah jelas teman-teman? Nah, teman-teman, sekarang benda apa saja ya yang bentuknya seperti balok? Ada batu bata, ada buku, ada korek api, pasta gigi, kemudian ada penghapus. Terus ada koper juga teman-teman ya. Terus apa lagi ya teman-teman? Ya, ada tempat minum, ada minuman, ada spons, ada penghapus papan tulis, ada kemasan sabun, kemudian ada oven, ada kulkas, dan banyak lagi benda yang memiliki bentuk seperti balok ya teman-teman, banyak sekali. Nah, selanjutnya benda yang bentuknya seperti kubus. Nah, teman-teman, benda yang bentuknya seperti kubus ada dadu, kemudian ada es batu, ada rubi, terus ada ini dadu mainan juga ya teman-teman. Kemudian ada kado, ada kardus, terus ada potongan apa ya, ada kursi ya, ada kursi. Kemudian selain ada kursi, ada juga kue dan banyak lagi pastinya. Nah, sekarang kalau yang bentuknya seperti tabung, apa saja ya? Ada potongan kayu, ada gelas, ada drum, kemudian ada gas ya, gas LPG, ada tempat memasak, kemudian ada kemasan obat-obatan, terus ada juga drum, ada tisu nih, gulungan tisu ya teman-teman, dan banyak lagi ya teman-teman, benda-benda yang memiliki bentuk seperti tabung ya. Tuh, lihat ya, kalian bisa amati sendiri ya, banyak sekali benda yang berbentuk tabung ya. Loh, ada lagi apa? Alat untuk lilin, alat untuk mengecat, ada termos, kemudian ada toples kecil. Nah, ini adalah benda-benda yang memiliki bentuk seperti tabung. Jadi banyak sekali ya, kalian nanti bisa cari dan temukan sendiri di rumah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya adalah benda yang memiliki bentuk seperti kerucut ya. Nah, contohnya apa ya? Ada gasing, ada kon es krim, ada topi ulang tahun juga teman-teman. Ada apa ya? Ada wortel. Kemudian ada corong juga. Ada bunga yang belum mekar ya, seperti
kerucut juga ini ada jantung pisang. Dan ada sekrup juga nih teman-teman. Nih ada rambu lalu lintas. Ada ujung pensil ya, itu seperti kerucut juga. Nah, dan banyak lagi ya benda-benda yang bentuknya seperti kerucut. Nah, selanjutnya adalah benda yang memiliki bentuk seperti bola. Apa saja ya? Tentu saja apa ya? Tuh, ada bola sepak, ada bola bekel, ada buah ya, buah jeruk juga sama, ada kelereng, ada tomat juga, ada jeruk nih, jeruk ya. Kemudian nih macam-macam jeruk tuh, banyak buah-buahan yang bentuknya seperti bola. Ada lemon, kemudian ada globo juga, ada lollipop ya, ada jambu, ada jeruk lagi nih, jeruk ya, dan banyak lagi ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, karena sekarang kalian sudah mempelajari mengenai bangun ruang ya, beserta cirinya dengan membedakan sisi-sisinya, dan kalian juga sudah menghitung jumlah sisi dari bangun ruang, sudah belajar ya, sudah kalian pelajari. Nah, sekarang Miss Fatimah harapkan kalian sudah mulai bisa membedakan mana itu bangun ruang dan mana itu bidang datar ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi nih siswa grade 1 yang ditanya, botol minum kamu bentuknya seperti apa? Persegi panjang misalkan, atau bola basket bentuknya seperti apa? Lingkaran, atau misalkan topi ulang tahun bentuknya seperti apa? Segitiga. Nah, harus sudah mulai bisa membedakan. Kalau memiliki ruang seperti misalkan tadi topi ulang tahun, bentuknya bukan segitiga lagi ya teman-teman, tapi kerucut. Oke? Nah, untuk selanjutnya kalian mempunyai tugas yang harus diselesaikan, yaitu tugasnya adalah menyelesaikan worksheet 17 matematika. Jangan lupa tugasnya kalian selesaikan ya teman-teman. Okay, grade 1, I think that's all our lesson today. Thank you for your attention. Before we close our lesson today, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.